Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 658. Niken yang terkejut sekali melihat Kenshin yang menggendong anak kecil yang tadi. Niken lalu bicara pada Rena. Lo si Rena, bukannya itu Mas Kenshin ya. Si Rena pun melihatnya, terkaget langsung dirinya. Rena berdiri, deg-degan sekali hatinya, berdetak dengan cepatnya. Melihat Kenshin di restoran ini, sambil menggendong anak kecil, yang bersama bapak dan ibu tua itu. Di saat bersamaan, tamu-tamu orang kaya yang di situ, mereka yang makan bersama keluarga, bersama kerabat dan teman-temannya, serta ada yang bersama rekan-rekan kerjanya. Banyak di antaranya yang tak terima. Masa pengemis tua yang bajunya kotor begitu, yang tadi mereka lihat dekat-dekat dengan sampah, dibiarkan masuk ke dalam restoran oleh security. Salah satu di antara tamu-tamu itu langsung berjalan ke arah Pasar Min. Bahkan yang lainnya pun ada yang ikut pula, yang kebetulan tak jauh dari Pasar Min. Mereka adalah orang-orang kantor, para pemimpin perusahaan. Berdiri pula menghadang, dan langsung bicara, kalian security, kenapa mengantar bapak pengemis ini masuk ke sini? Tamu lainnya juga ada yang bilang, iya kalian ini sudah tak sopan sekali. Kita di sini itu lagi makan, berada di restoran yang bersih dan nyaman. Bayarnya pun mahal. Masa ada pengemis yang bajunya kotor, berbau tak enak, kalian antar masuk ke tempat VIP? Apa kalian security tidak memandang tamu-tamu di sini semua? Akan aku laporkan pada yang punya restoran, biar kalian dapat teguran. Terlihat wajah-wajah tamu itu nampak marah dan tak terima. Security-nya pun menjawab, oh ya bapak ibu sekalian, maafkan kita, bukan maksud kita tak sopan. Tapi tadi memang bapak ibu ini sudah kami larang. Kita sudah tahu akan hal itu. Tapi mohon maaf lagi. Sebab ada orang yang ingin bapak ibu ini masuk makan di sini. Kami tak bisa menolaknya. Kenshin pun mendekat, melihat Pasar Min dan Ibu Marni berhenti. Lalu Kenshin bilang, oh ya Pasar Min, tempat meja makannya ada di sebelah kiri. Pasar Min jalan saja, dan seketika itu juga, orang-orang kaya, tamu-tamu yang tak terima itu, melihat Kenshin semua, yang membawa anak kecil berbaju kotor, langsung diantaranya pun bicara. Hei kamu siapa memangnya, kau menyuruh pengemis makan di sini? Apa kamu tidak tahu, ini tempat bukan restoran yang murah, bukan tempat minta-minta uang. Apa kamu mau mengantar bapak dan ibu tua ini? Akan mengemis uang ke kita. Lebih baik kamu keluar saja, daripada bikin masalah. Orang-orang kaya itu marah-marah semua, menghina dan merendahkan Pasar Min, melecehkan Kenshin pula. Tak segan-segan tak pakai perasaan. Maklum Kenshin dianggap orang tak punya, karena penampilannya yang biasa. Di tengah itu juga, pegawai restoran sendiri yang di situ, yang belum tahu tentang Kenshin. Mereka 2-3 orang pun datang. Langsung juga berkata, lo pas security kok orang-orang seperti ini dibolehkan masuk ke sini? Ayo pas security, suruh mereka keluar. Lihat tamu-tamu kita ini menjadi terganggu semua. Pegawai restoran itu pun meminta maaf pada orang-orang kaya yang tak terima. Oh ya bapak dan ibu, maafkan kejadian ini. Security kita tak mengerti. Ada salah paham menerima tamunya. Dikira orang akan makan, padahal juga mau cari sumbangan. Ayo mas bapak dan ibunya, silahkan tinggalkan tempat ini. Ibu manajer restoran mengusir Kenshin dan Pasar Min, mempersilahkan dengan tangannya si Rena yang agak jauh dari situ. Si Rena dan Niken pun langsung berjalan menuju tempatnya Kenshin. Sedang Kenshin bicara, oh ya kalau ditanya nama saya Kenshin. Saya kesini mau makan. Apa salah orang seperti kami makan di tempat ini? Dan bapak ini bukan pengemis. Kami kesini bukan untuk minta-minta.
Jangan menghina bapak dan ibu ini. Kalau kalian merasa orang yang punya, tunjukkan pada saya apa yang kalian punya. Apa mobil di luar itu? Apa baju yang bagus, uang yang banyak dan rumah yang besar? Jangan suka menghina orang, mentang-mentang jadi orang kaya. Lantas bicara dengan seenaknya. Bukankah di luar tak ada larangan? Yang makan di sini harus seperti apa? Kenshin rupanya marah. Sebab Kenshin tak suka orang yang meremehkan, menghina dan merendahkan orang tak punya. Tapi orang-orang itu juga marah. Salah satunya pun berkata, "Hei, kamu ini dibilangin malah melawan. Orang tak punya sepertimu ini sungguh keterlaluan. Sudah miskin malah berkata sombong. Pakai bicara belagu pula. Lihat dirimu ini, kesini saja tak bawa tas bagus seperti kita. Malah membawa tas plastik. Itu cocoknya dibawa di pasar bukan di sini. Apa salah gua kalau lu ini kesini mau minta-minta? Ngaca dulu sebelum berkata, lu pikir bicara dengan siapa? Gua ini seorang bos perusahaan, yang punya pegawai yang banyak. Sebenarnya tak pantas bicara dengan orang sepertimu." Yang berkata itu seorang wanita. Wanita karir berbaju bagus dan rapi, yang merasa terganggu dengan Kenshin. Ibu manajer restoran pun sama. Marah pula pada Kenshin. Dan beliau berkata, ayo mas, cepat kamu pergi saja. Ayo Pak Security, tolong diamankan orang-orang ini. Cepat ditindak, suruh keluar. Security-nya jadi bimbang. Tak melakukan apa yang diperintahkan. Dan Kenshin membalasnya. Oh, ini plastik yang ditanya. Baiklah, saya tunjukkan. Kenshin membuka plastik hitam, yang berisi uang tumpukan. Lalu Kenshin bicara, apa punya uang segini? Saya dibilang minta-minta di sini. Pegawai restoran itu terkejut jadinya. Begitu halnya orang-orang kaya itu, yang marah-marah pada Kenshin. Melihat uang yang masih bersegel bank, bertumpuk-tumpuk jumlahnya dalam plastik yang besar. Mereka pun terdiam. Kemudian tiba-tiba, bos restoran datang. Langsung menegur satpam dan manajernya. Woi kalian, beri jalan mas itu. Jangan dihalangi, jangan dilarang. Kalau tidak kalian yang saya beri teguran. Bos restoran tiba-tiba hadir di situ. Berkata hal yang mengejutkan. Kemudian beliau mendekat ke Kenshin. Bos restoran itu bilang, oh ya Tuan Muda Kenshin. Maafkan security saya. Tadi sempat melarang-larang Anda. Mari silahkan saya antarkan. Bos restoran itu nampak segan pada Kenshin. Bahkan bicaranya agak merunduk. Seperti bawahan yang menghormati atasan. Bos restoran kemudian berkata, oh ya tamu-tamu di sini. Saya jelaskan agar tak salah paham. Beliau ini namanya Tuan Muda Kenshin. Anak salah satu orang paling kaya di dunia. Yang punya banyak perusahaan besar. Seketika itu juga, semua terkaget jadinya. Wanita yang bilang punya banyak karyawan. Yang bilang jadi pimpinan perusahaan. Yang baru menghina Kenshin. Menjadi syok dibuatnya. Sementara itu si Rena dan Niken, rupanya tak berani mendekat ke Kenshin. Sebab merasa malu sendiri. Apalagi melihat Kenshin marah tadi. Karena orang-orang yang makan di sini merendahkan dan menghina Pak Sarmin. Rena merasa tak enak hatinya. Sebab tadi juga memandang Pak Sarmin orang tak punya. Berpikir pula tak baik tentangnya. Niken pun sama, merasa malu sekali dirinya. Ternyata yang ditunggu orang tua itu, yang dikata pemuda tak kaya hanya punya motor biasa, adalah Tuan Muda Kenshin, yang kemarin menolongnya, dan belum sempat mengucap terima kasih padanya. Sekarang terlihat di sini, Niken pun juga tak berani bertemu Kenshin. Meskipun demikian, Niken dan Rena sangat terharu sekali melihat Kenshin yang menolong orang tua yang tak punya. Bahkan mengajaknya makan bersama, menggendong anak kecil yang kotor bajunya. Si Rena yang melihatnya semakin terbawa dirinya. Aditya yang baik dikiranya. Tak ada apa-apanya dengan Kenshin. Rena dan Niken pun menunda untuk menemui Kenshin. Mereka pun kembali ke tempat duduknya. Sedang orang-orang kaya yang di situ, mereka yang tadi menghina Kenshin, mereka pun melihat ada orang berdasi berpakaian rapi, terbaca dari bank ternama. Di antaranya pun ada yang mengenalnya. Itu Pak Roni, kepala pimpinan bank yang besar, serta Ibu Rosi, manajer.
terlihat menghampiri pemuda itu, menghormati pula. Jadinya, mereka pun semakin percaya, termasuk wanita yang menghina tadi. Sekarang memperhatikan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.